Kekhawatiran bisa datang dalam bentuk apa saja. Kekhawatiran bisa berupa tentang hal-hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Shalom saudara-saudara, di seri yang ke-12 di 30 hari perjalanan menuju iman yang satu langkah lebih dewasa, saya ingin sharing firman Tuhan yang berbicara tentang menyerahkan kekhawatiran kepada Allah. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Pernahkah kita melihat seseorang yang sedang membawa tas yang sangat berat? Pada awalnya ia mungkin terlihat kuat, lalu kemudian beberapa langkah perjalanan mungkin langkahnya mulai melambat. Kita bisa membaca kelelahan dari wajahnya, punggungnya mulai terasa sakit. Lalu kemudian energinya, tenaganya terkuras karena beban yang begitu berat yang dia pikul. Sadarkah kita bahwa kadangkala kita menjalani kehidupan yang serupa? Bukan beban seperti tas yang kita pikul, tetapi beban yang menguras energi kita, yang menyerap perhatian kita adalah kekhawatiran. Kekhawatiran bisa datang dalam bentuk apa saja, bisa berkaitan dengan masa depan kita atau mungkin masa depan anak-anak kita, kepastian pekerjaan kita, lalu kemudian kondisi keuangan kita, pelayanan kita, atau kekhawatiran bisa berupa tentang hal-hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali berbagai macam hal itu berputar dalam pikiran kita, lalu kemudian menyerap energi kita, bahkan ketika kita sedang tidur, bahkan ketika kita sedang berdoa atau sedang beribadah. Bahkan mungkin sekarang Anda sedang memikirkan sesuatu yang berkecamuk dalam pikiran saudara. Rasul Petrus menuliskan nasihat kepada jemaat yang pada waktu itu juga hidup dalam tekanan dan penderitaan. Ia memahami bahwa menjadi orang percaya tidak selalu mudah, kadangkala ada tantangan, persoalan, dan pencobaan. Karena itu, Rasul Petrus menjelaskan nasihatnya bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Kata serahkan di sana adalah seperti memberikan atau melemparkan atau memindahkan sesuatu kepada pihak yang lain. Ini bukan sekedar membawa setiap beban dan kekhawatiran kita dalam doa-doa kita, tetapi sungguh-sungguh kita belajar untuk memindahkan beban itu, mempercayakan beban itu kepada Allah. Tuhan, saya serahkan kepadamu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saya mau belajar percaya. Kira-kira begitu. Petrus tidak sedang berkata bahwa serahkan sebagian kekhawatiranmu, tetapi Petrus menjelaskan segala kekhawatiranmu. Kenapa alasannya? Firman Tuhan yang kita baca tadi melanjutkan bahwa karena Tuhan memelihara kita. Memelihara digambarkan seperti seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya dengan begitu setia, penuh kasih sayang dan bahkan dengan dedikasi dan segala perhatian dicurahkan supaya anak-anaknya terpelihara bertumbuh dengan baik. Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan adalah Tuhan yang peduli, yang memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Kekhawatiran muncul mungkin karena kita ingin mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Kita coba memegang masa depan, namun kita belajar menyerahkan dan taat kepada Tuhan. Satu hal yang penting bahwa ketika kita menyerahkan kekhawatiran bukan berarti kita menjadi pasif. Tetapi kita belajar tetap melakukan bagian kita dengan terus bersandar kepada Allah, mengerjakan tugas dan panggilan serta tanggung jawab kita dengan terus bersandar kepada Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa belajar menyerahkan kekhawatiran kita? Yang pertama, ubahlah kekhawatiran kita menjadi doa. Pada saat Anda khawatir, jadikan itu tanda bahwa kita harus berdoa. Yang kedua adalah boleh kita tuliskan kekhawatiran kita atau sharingkan kekhawatiran kita. Mungkin tapi tidak perlu di media sosial. Cukup tuangkan itu di dalam ruang-ruang yang aman. Lalu kemudian yang ketiga adalah ingatlah janji Tuhan. Janji yang Tuhan katakan bahwa Dia setia, ingat itu. Yang keempat adalah bersyukur atas pemeliharaan Allah selama ini. Mari renungkan, apakah saat ini saya memiliki kekhawatiran? Dalam hal apa saya sedang khawatir?
Yang kedua, kira-kira hal-hal praktis apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa mengatasi kekhawatiran saya? Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Ajarlah kami mempercayai pemeliharaanmu dan hidup dalam damai sejahtera yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemelihara kami berdoa. Amin.